Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada masa pandemi ini, bukan berarti kalian hanya berdiam diri di rumah, tetapi kalian harus tetap belajar, bersemangat, dan tidak mudah untuk menyerah. Jaga kesehatan dan patuhi protokol. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi garis dan sudut. Adapun yang akan Ibu bahas di sini yaitu konsep titik, garis, dan bidang, kedudukan garis, konsep sudut, jenis-jenis sudut, hubungan sudut-sudut pada garis sejajar. Nah, untuk memahami konsep jarak antar titik, garis, dan bidang, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini ada satu buah gambar. Apabila kita potong menjadi 4 bagian, kemudian gambar tersebut disatukan kembali, maka di sini akan menemukan titik, yaitu titik A. Nah, bagaimana dengan konsep jarak? Nah, dikatakan konsep jarak titik ini yaitu konsep paling dasar dalam mempelajari konsep ruang 3 dimensi. Nah, bagaimana dengan titik? Coba perhatikan, ada 2 buah titik, yaitu titik B dan titik Q. Dikatakan titik apabila suatu yang punya kedudukan tetapi tidak punya ukuran. Nah, ada garis. Ini ada 2 buah garis, yaitu garis G dan garis AB. Garis yang pertama ini hanya ada 1 garis. Nah, sedangkan yang kedua ada 1 garis, tetapi ada 2 buah titik, yaitu titik A dan B. Jadi, pengertian dari garis tersebut adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari 1 buah titik. Untuk bidang, nah ini ada 2 buah bidang. Yang pertama ini tanpa titik ya, atau tanpa huruf. Dan yang gambar kedua ini ada titik A, B, C, D. Jadi pengertian bidang tersebut merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 buah garis. Jadi dapat disimpulkan sebuah bidang terdiri dari banyak sekali garis. Kemudian di sini ada kedudukan 2 garis, yaitu sejajar, berpotongan, berhimpit, dan bersilangan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini ada 2 garis yang sejajar, tetapi beda titik ya. Ini titik M, ini titik N. Dikatakan 2 garis sejajar apabila garis-garis tersebut terletak
pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, yang kedua ini ada gambar sebuah kubus terdiri dari beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kenapa disebut dua garis berpotongan? Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Gambar yang ketiga, di sini hanya terdiri satu garis ya, tetapi di sini ada 4 titik, yaitu titik A, B, C, D. Nah, sepintas dengan melihatnya gambar di sini, ini sudah jelas bahwa gambar tersebut merupakan dua garis berhimpit. Kenapa dikatakan berhimpit? Nah, karena garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, ini ada gambar lagi, coba perhatikan. Ada yang bersilangan. Di sini ada garis AC, kemudian FH atau HF ya. Dikatakan bersilangan. Nah, apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, lanjut ke pengertian sudut. Apa sisi sudut? Nah, dikatakan sudut apabila sudut dapat diartikan sebagai sebuah wilayah atau daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Bagian-bagian sudut itu ada 3 macam, kaki sudut, kemudian titik sudut, dan daerah sudut. Coba perhatikan gambar di samping. Mana sih kaki sudut? Nah, ini udah jelas ya. Kaki sudut di sini berarti BC ya, dengan BA atau AB. Ini merupakan kaki sudut. Dikatakan kaki sudut berarti garis yang membentuk sudut tersebut. Nah, titik yang B ini merupakan titik sudut karena di sini titik potong tempat berhimpitnya garis. Daerah sudut berarti yang ini, yang diarsir. Dikatakan daerah sudut berarti daerah atau ruang di antara dua kaki sudut. Nah, ada jenis-jenis sudut. Ada sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Coba perhatikan gambar ini. Untuk gambar yang A, berarti ini merupakan sudut lancip. Sudut lancip di sini besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, ini ada sudut siku-siku, besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Jadi besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang keempat, ada sudut lurus.
besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Karena di sini sudut lurus itu merupakan sudut setengah lingkaran. Nah, untuk yang kelima, ini dinamakan sudut refleks ya. Besar sudutnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi bisa saja sudut refleks itu besar sudutnya 180 ataupun 360 derajat atau setara dengan setengah lingkaran penuh atau satu lingkaran penuh. Lanjut. Nah, di sini ada dua buah lingkaran dipotong oleh garis sejajar, yaitu garis K dan titik L, kemudian dipotong kembali oleh garis M. Nah, dari gambar ini menghasilkan sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut-sudut sehadap. Yang bagaimana sudut luar? Kita perhatikan kembali gambarnya. Sudut luar berarti yang ada di luar lingkaran. Nah, berarti sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Sudut-sudut dalam berarti sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sudut luar berseberangan berarti sudut 1 ya, dan sudut 7, sudut 2, dan sudut 8. Sudut dalam sepihak berarti yang ini, sudut 3 dan sudut 6, sudut 4 dan sudut 5. Sudut-sudut sehadap, nah berarti sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 3 berarti sehadap dengan sudut 7. Dan sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua buah garis yang sejajar, yaitu titik A dan B, dipotong oleh garis C, sehingga gambarnya terbentuk seperti ini. Pertanyaannya, sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap. Nah, di slide yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana sudut sehadap. Ya. Jadi tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan untuk nomor 1. Oke, untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, karena ditanyakannya hanya menyebutkan pasangan sudut-sudut sehadap, maka di sini sudut K1 sehadap dengan sudut L1. Sudut K2 sehadap dengan L2. Sudut K4 sehadap dengan L4. Sudut K3 sehadap dengan sudut L3. Nah, bagaimana jika pertanyaan yang bagian B? Jika besar sudut K1 102 derajat, tentukan besar sudut L1. Nah, K1 berarti ada di sini, yaitu besar sudutnya 102 derajat. Oke. Nah, jika sudut K1 sama dengan 102 derajat, maka sudut L1 sama dengan sudut K1. Karena di sini
sudut L1 itu sehadap dengan sudut K1. Nah, maka besar sudutnya sama, yaitu 102 derajat. Nah, untuk sudut K2, berarti yang ini ya. Sudut K2 sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena K2 di sini merupakan sudut setengah lingkaran. Nah, berarti dikurangi sudut K1 berpelurus, yaitu sudut K2 sama dengan 180 derajat dikurangi 102 derajat. Berarti yang 102 derajatnya ngambil dari nomor 1 ini. Sama dengan sudut K2 sama dengan 78 derajat. Nah, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan japri Ibu. Ataupun kalian bisa menggunakan Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.